Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Di video kali ini saya mau berbagi resep membuat risoles isi sayuran. Ini untuk pesanan snack box seharga 1000-an, sejumlah 450 biji. Ini masih kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu 400 pieces membuat tahu bakso. Tapi ini untuk pesanan 2 orang 400 dan juga 50 pieces. Langsung aja kita mulai. Setelah minyak panas, kita tumis bumbu sampai matang. Ada 150 gram bawang putih, 150 gram bawang merah, 100 gram kemiri, kemudian ada 5 bungkus kecil lada bulatan. Selanjutnya kita akan tumis sampai bumbunya matang. Setelah bumbu matang, kita akan tambahkan 5 saset kaldu sapi bubuk, ini sasetan kecil, kemudian 3 sendok makan garam, 7 sendok makan gula pasir. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya masukkan 4 kilo wortel yang sudah diiris dadu kecil dan 2 kilo kentang yang sudah diiris dadu kecil. Ini maaf, ada 2 butir kentang yang belum teriris ternyata. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai bumbu dan juga wortel kentang tercampur merata. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan mau menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan 2 liter susu cair. Ini dari 4 saset kental manis saya tambahkan dengan air lalu diaduk rata. Selanjutnya kita aduk-aduk lalu kita biarkan sampai kentang wortelnya itu matang dan juga untuk airnya menyusut. Setelah wortelnya sudah lunak, kita bisa aduk-aduk. Selanjutnya kita akan tambahkan dengan 500 gram daun bawang yang sudah kita cincang. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita bisa tes rasa dulu sebelum kita beri pengental. Ternyata ini kurang sedikit asin, jadi saya tambahkan lagi 1 saset kaldu sapi bubuk ukuran kecil. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Sebelum kita matikan, kita beri pengental dulu. Ada 150 gram tepung terigu, kemudian kita aduk dengan air secukupnya, kemudian kita tuang lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita bisa matikan api lalu kita angkat, kita pindahkan untuk isian ini ke dalam wadah. Kemudian kita bisa sisihkan dulu atau kita dinginkan. Selanjutnya kita akan membuat untuk kulitnya. Ada 4,5 kilo tepung terigu, kemudian 500 gram tepung tapioka, 4 saset lada bubuk, 5 saset kaldu bubuk. Selanjutnya kita bisa aduk-aduk sampai tercampur merata.
Kemudian kita akan masukkan 5 butir telur. Kemudian kita masukkan 10,8 liter air. Untuk hitungannya per kilo 2400 ml, jadi untuk 6 kilo hasilnya 10 liter dengan 800 ml. Selanjutnya kita aduk-aduk sedikit demi sedikit supaya tidak terlalu menggumpal untuk tepung terigunya. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita bisa mixer adonan ini sampai tidak ada gumpalan, sambil kita masukkan air sedikit demi sedikit. Setelah tidak ada gumpalan, kemudian kita bisa matikan mixer, lalu kita masukkan 250 gram minyak. Kita akan tuang lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita akan saring untuk adonan ini supaya tidak ada yang bergerindil dan hasil dari kulit lumpia nanti bisa mulus. Selanjutnya kita akan diamkan adonan ini selama 1 jam supaya tidak ada kotoran masuk. Kita tutup. Setelah 1 jam kita aduk kembali adonan sebelum kita cetak. Setelah teflon panas, untuk pertama kali kita olesi teflon dengan sedikit minyak pada tisu. Selanjutnya kita tuang 1 sendok sayur lalu kita putar dan biarkan sampai kulit mengelupas dengan sendirinya. Setelah kulit mengelupas berarti sudah matang. Selanjutnya kita angkat lalu kita bisa tuang lagi untuk adonan berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis. Satu resep ini menghasilkan 456 kulit lumpia. Selanjutnya ini kita sambil membuat kulit sambil kita memberi isian. Ambil 1 lembar lalu kita beri isian 1 sendok makan tapi tidak penuh. Selanjutnya kita lipat bagian kanan dan kiri lalu kita gulung ke depan. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Untuk isian masih sisa lumayan banyak, cukup untuk 30 sampai 40 biji. Selanjutnya untuk adonan basah kita siapkan tepung terigu dan air. Lalu kita tambahkan sedikit garam dan juga lada bubuk, kita aduk-aduk sampai tercampur merata dan tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya untuk adonan kita bisa celupkan ke adonan basah. Lalu kita balurkan ke tepung panir. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Selanjutnya adonan yang sudah kita kasih tepung panir langsung kita goreng tanpa saya istirahatkan di kulkas dulu karena ini jumlahnya sangat banyak. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum.